Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kita lanjutkan lagi materinya secara daring di pertemuan yang kedua, yaitu tentang fitur dan komponen data warehouse. Nah, hal-hal yang akan kita pelajari pada bab ini adalah ada fitur data warehouse, kemudian data mart versus data warehouse, komponen penyusun data warehouse, metadata, kemudian trend data warehouse. Oke, subbab yang pertama adalah fitur data warehouse. Apa itu fitur? Fitur itu adalah ciri. Artinya, kalau fitur data warehouse berarti ciri dari data warehouse atau karakteristik dari data warehouse. Kalau kita membangun sebuah data warehouse, berarti kita butuh beberapa fitur-fitur yang semuanya harus ada, semuanya harus terpenuhi, sehingga nanti terbentuklah data warehouse. Apa saja fitur tersebut? Yang pertama, data warehouse itu harus berorientasi subjek. Kemudian datanya terintegrasi, sifat datanya adalah time variant, kemudian non-volatile, kemudian butiran data. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah berorientasi subjek. Data warehouse berorientasi subjek, artinya data warehouse didesain untuk menganalisa data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi, bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Nah, dalam data warehouse itu ada yang dinamakan dengan OLTP dan OLAP. OLTP itu Online Transaction Processing, kemudian OLAP itu adalah Online Analytical Processing. Nanti pada bab-bab berikutnya akan dipelajari secara detail. Nah, tapi sekedar untuk pengetahuan dulu di awal bahwa OLTP yang tadi saya sebut Online Transaction Processing itu adalah menyimpan data-data transaksi harian atau data-data yang digunakan oleh aplikasi kemudian disimpan dalam database yang tujuannya untuk mengelola data. Apa contohnya misalkan aplikasi kasir, Siakat, kemudian aplikasi pembelian tiket, aplikasi-aplikasi atau yang sifat data atau transaksinya itu bersifat rutin itu disebut sebagai OLTP. Nah, OLTP ini nantinya akan menjadi sumber data untuk data warehouse. Kemudian yang kedua ada OLAP. OLAP itu adalah Online Analytical Processing. Nah, di bagian OLAP itu dijadikan sebagai dasar untuk membuat data warehouse. Jadi secara simpelnya adalah kalau OLTP itu adalah transaksionalnya, kemudian OLAP itu adalah untuk data warehouse-nya. OLAP bisa ada sumbernya dari OLTP. Nah, kembali ke sini lagi, kalau kita ngomongin tentang data warehouse yang berkarakteristik berorientasi subjek, artinya adalah bahwa ketika kita membangun sebuah data warehouse, maka yang harus kita perhatikan pertama adalah subjek yang akan menerima informasi atau data dari data warehouse ini siapa. Kalau OLTP itu sifatnya berorientasi kepada proses, mempermudah pekerjaan, mempersingkat pekerjaan, memudahkan transaksi dan sebagainya. Tapi kalau data warehouse ini bukan seperti itu konsepnya, tetapi didesain untuk siapa? Karena ketika kita membuat sebuah report, kemudian report itu diberikan oleh pihak tertentu, misalkan diberikan kepada direktur, diberikan kepada pimpinan, diberikan kepada manajer, dan sebagainya, tentu cara kita memberikan informasi akan berbeda. Nah, disitulah sifat dari data warehouse itu berorientasi subjek. Jadi lebih kepada siapa apa namanya data ini akan diberikan gitu. Nah, sedangkan kalau misalkan OLTP atau aplikasi-aplikasi database seperti biasanya itu dia berfokus kepada prosesnya saja ya. Karena memang dia didesain bukan untuk menghasilkan report sedetail dari data warehouse. Jadi itu yang pertama ya.
Kata kuncinya adalah berorientasi subjek itu adalah kita buat data warehouse ini untuk siapa, gitu. Oke, yang kedua adalah terintegrasi. Data warehouse dapat menyimpan data-data yang berasal dari sumber-sumber yang terpisah ke dalam suatu format yang konsisten dan saling terintegrasi satu dengan lainnya. Dengan demikian data tidak bisa dipecahkan karena data yang ada merupakan suatu kesatuan yang menunjang keseluruhan konsep dari data warehouse itu sendiri. Nah, data warehouse itu harus terintegrasi. Apa itu terintegrasi? Terintegrasi maksudnya saling terhubung atau saling berhubungan. Sumber data dari data warehouse ini bisa banyak. Bisa data dari database, ya, misalkan database yang disimpan di MySQL, database yang tersimpan di SQL Server, database yang tersimpan di Oracle, atau bisa juga data dari Excel, data dari format teks, data dari sebuah website, dari macam-macam datanya. Nah, ketika kita mau membangun sebuah data warehouse, maka data-data yang eh, sesuai dengan kebutuhannya, walaupun berbeda-beda format, berbeda-beda platform, itu akan saling terintegrasi dan jadi satu. Nah, ini uniknya data warehouse ini, menyatukan data-data atau sumber data yang berbeda-beda. Jadi harus terintegrasi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, rentan waktu atau time varian tadi ya. Seluruh data pada data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentan waktu tertentu untuk melihat interval waktu yang digunakan dalam mengukur keakuratan suatu data warehouse. Dapat digunakan berbagai cara. Nah, time varian, jadi sumber data dari data warehouse itu nggak cuma sehari, 2 hari, seminggu, sebulan gitu, nggak. Tapi kita gunakan analisa selama beberapa periode tertentu atau beberapa tahun tertentu. Jadi mindset kalian adalah ketika membangun data warehouse itu adalah datanya bersifat histori. Misalkan data diambil dari 3 tahun transaksi, 5 tahun transaksi, 10 tahun transaksi. Artinya semakin banyak sumber data dari beberapa periode tertentu, maka nanti akan menghasilkan suatu informasi yang lebih bermanfaat juga dan yang lebih bagus gitu. Ya, jadi misalkan Pak, saya punya data yang banyak. Misalkan saya punya ada 1.000 data Pak, saya ada 10.000 data Pak. Tapi 10.000 data ini hanya saya dapat dari transaksi selama 1 minggu saja. Nah, itu tidak bisa dikatakan data warehouse karena sifatnya time varian, harus ada rentan waktu tertentu. Ya, setidaknya lebih dari 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Ya, intinya semakin banyak periode waktu yang diambil untuk data warehouse, maka akan semakin baik pula. Baik, yang keempat non-volatile. Karakteristik keempat dari data warehouse adalah non-volatile. Maksudnya, data pada data warehouse tidak diupdate secara real time, tetapi di-refresh dari sistem operasional secara reguler. Nah, ini yang membedakan, salah satu yang membedakan antara data warehouse dengan database relasional biasa atau database yang digunakan di aplikasi. Kalau misalkan data yang digunakan dalam aplikasi itu sifatnya real time, update datanya. Contoh nih, contoh sederhananya yang sering kalian eh, apa namanya lakukan di setiap semester, yaitu input KRS sampai nanti menghasilkan absen. Misalkan begini, kalian mengambil mata kuliah data warehouse, data mining, misalkan ya di kelas SI 18A. Oke, kemudian setelah itu karena masih ada perubahan KRS, kalian pindahlah mata kuliah data warehouse ini ke SI 18B gitu. Nah, pada saat hari pertama di kelas SI 19A dicetak absennya nama kalian masih ada. Nah, ketika kalian itu pindah kelas, kemudian hari berikutnya dicetak lagi, maka nama kalian sudah tidak ada lagi di SI 18A. Maka nama kalian akan berada di SI 18B. Itu namanya real time, sifat datanya. Setiap ada perubahan, maka nanti informasinya pun akan selalu update. Nah, data warehouse itu tidak seperti itu. Jadi, data transaksi misalkan dirubah, maka data warehouse-nya tidak langsung dirubah, tapi sifatnya refresh. Jadi kan ilustrasinya adalah data warehouse, OLTP, kemudian ada data warehouse. Nah, nanti di dalam data warehouse ini, apa namanya, mengambil datanya kan dari OLTP, tapi nggak real time. Jadi kalau misalkan ada perubahan di dalam data warehouse,
dalam OLTP maksud saya, maka data warehouse ini nggak bisa langsung berubah real time gitu, tetapi di-refresh dulu. Ketika di-refresh nanti akan ada proses lagi, ETL namanya. Oke, itu non-volatile. Jadi dia tidak real time sifat perubahan datanya, tapi di-refresh kemudian baru berubah. Gitu. Kemudian ringkas. Data warehouse itu menyediakan ringkasan-ringkasan data operasional yang sederhana dan mudah dipahami oleh pihak manajemen jika diperlukan. Nah, yang namanya informasi semakin ke atas itu akan semakin mengerucut atau akan semakin ringkas gitu ya. Kalau misalkan nih saya buat ilustrasi seperti ini, piramida informasi ya. Oke, secara singkatnya saja. Oke, saya buat 3 level. Nah, mungkin Anda sudah tahu di sini ya. Di level yang pertama ini adalah level bottom ya. Kemudian ini level middle yang kedua dan yang ketiga adalah level top ya. Nah, kenapa kok gambarnya piramid, Pak? Karena informasi itu dari bawah itu meluas, melebar. Artinya sumber datanya banyak gitu ya. Datanya banyak dan sebagainya. Tapi ketika dia masuk ke dalam level middle, maka informasi itu akan semakin mengerucut. Dan masuk ke top management, maka akan semakin mengerucut lagi. Tapi nilai informasinya tidak dirubah gitu. Ya. Oke, sebagai contoh nih, contoh sederhananya. Misalkan dalam suatu sistem penjualan. Oke, kalau di level 1, sistem penjualan, di level 1 ini, sistem penjualan, itu data yang dilaporkan adalah data transaksi setiap hari, misalkan ya, setiap 1 minggu, setiap 1 bulan, dan sebagainya. Maka data itu akan banyak sekali kalau di print out gitu kan. Tapi itu nggak apa-apa, itu di level staff, itu di level bottom management. Nah, yang kedua adalah di level middle. Middle ini siapa biasanya? Manager, gitu ya, supervisor, dan yang selevel dengan itu. Nah, laporannya akan semakin ringkas lagi. Misalkan sebagai contoh, kalau tadi staff atau kasirnya itu membuat report data dengan detailnya, ya kan, setiap transaksi. Nah, ketika di level middle, maka data itu bisa saja hanya dibuat misalkan berapa jumlah penjualan di hari ini, ya, berapa banyak barang yang terjual, kemudian berapa pemasukan yang didapat, kemudian berapa laba bersihnya, kemudian per minggu, per bulan, per tahun. Itu di level middle. Artinya apa? Di situ sudah mulai ada eh, sudah mulai ada data yang mulai diringkas lagi, ya kan? Nah, mulai masuk ke atas, maka data itu akan semakin spesifik lagi. Bahkan bisa jadi nanti di level top management itu, report itu sifatnya kalau saya buatkan istilah kayak hanya lampu merah, ya, lampu merah ya. Lampu merah itu kan 3 warna kalau di Indonesia ya, warna merah, kuning sama hijau. Jadi kalau misalkan dari report itu menghasilkan warna hijau, berarti perusahaan ini aman, jalan terus, untung besar. Ya, no problem, nggak ada masalah. Kemudian lampu kuning. Nah, lampu kuning berarti apa? Warning. Nah, kalau warning, ya berarti ada peringatan. Oke, dicari apa yang membuat dia menjadi warning gitu kan. Oke, kalau merah, pebangkrut berarti perusahaannya. Artinya data warehouse itu membuat sebuah laporan menjadi ringkas, mudah dipahami oleh penggunanya, sehingga penggunanya tadi itu dapat menggunakan data tersebut untuk mengambil keputusan-keputusan yang strategis yang berhubungan dengan bisnis. Ya, oke. Oke, data dari berbagai sumber. Data yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber internal maupun sumber eksternal. Tadi sempat saya jelaskan bahwa data yang diperoleh dari data warehouse ini bisa berbagai sumber, berbagai format, berbagai aplikasi dan sebagainya. Ya, jadi misalkan data yang bersumber dari internal, oke, database ya, database misalkan sistem penjualan, maka database penjualannya, kemudian data-data yang dibuat dalam bentuk Excel dan sebagainya yang sifatnya itu dibuat dan diolah sendiri oleh manajemen di perusahaan itu.
Atau bisa juga sumber dari eksternal, misalkan dari website BPS, kemudian dari website supplier, dari website pemerintah, government, dan sebagainya, itu juga bisa menjadi sumber untuk data warehouse ya, tapi bersifat eksternal. Oke, manfaat ini sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya, saya skip. Baik, saya buat sebuah ilustrasi seperti ini. Data operasional itu OLTP, ya. Kemudian dataset itu sumber-sumber data dari berbagai dari berbagai platform atau dari berbagai aplikasi atau dari berbagai database. Misalkan ada sumber dataset yang berisi data transaksi toko, oke, data surat keluar, data pesan tiket. Nah, saya mau menjelaskan ilustrasi di bagian data yang berorientasi subjek. Nah, ini ya kan, data operasional ini ketika kita mau membuat sebuah data warehouse, maka perhatikan dulu siapa yang jadi subjeknya. Oke, misalkan tadi data transaksi toko, itu buat siapa? Oh, subjeknya adalah direktur penjualan. Kemudian data surat keluar, buat siapa? Oke. Oh, buat manajer distribusi surat. Kemudian data pesanan tiket, buat siapa? Buat analis bisnis. Jadi subjek itu bisa berupa orang, bagian, atau suatu departemen tertentu. Nah, itulah yang dinamakan dengan data yang bersifat berorientasi subjek. Oke, sebagai contohnya lagi, misalkan ini ada aplikasi perusahaan asuransi, ya, di mana dalam aplikasi itu nanti ada transaksi-transaksi berupa proses pemesanan, pinjaman konsumen, tagihan pelanggan, pendapatan rekening, proses klaim, tabungan rekening, dan sebagainya. Nah, ini adalah data operasional atau data OLTP. Nah, kemudian nggak semua dari data itu harus kita ambil gitu ya. Kita bisa seleksi mana data transaksi yang mau kita gunakan. Tidak semuanya perlu kita gunakan sesuai dengan itu tadi yang seperti saya bilang, sesuai dengan siapa yang menjadi subjek dari data warehouse kita gitu. Oke. Nah, yang mau diambil adalah data claim, ya kan? Oke. Claim, nih proses claim, di mana nanti yang menjadi subjek data warehouse-nya adalah bengkel sama pekerja. Nah, itu subjek data warehouse. Berarti dalam hal ini pekerja sama bengkel itu menjadi subjeknya data warehouse. Apa yang diambil yaitu adalah data warehouse proses claim. Kemudian yang kedua, data terintegrasi. Nah, data terintegrasi itu kan tadi seperti saya sampaikan, datanya saling terhubung. Data warehouse ini memungkinkan berbeda aplikasi, ya, berbeda aplikasi, berbeda operating system, bahkan misalkan ada yang menggunakan iOS, menggunakan Linux, menggunakan Windows dan sebagainya, atau dari berbagai jenis file, ya. Ada format PDF, format Word, format Excel, dan lain sebagainya. Kemudian dibuatlah dataset. Nah, berbeda penamaan, misalkan ya, datasetnya itu dari mana-mana. Misalkan sama-sama data customer, tapi kan namanya bisa berbeda pada saat kita ngambil datanya. Customer file.xls, file cas14 xls, dan sebagainya. Lalu memungkinkan juga berbeda atribut, ya. Jadi misalkan dalam file yang customer file.xls ini atributnya customer name. Tulisannya begini. Nah, di file cas14.xls ini ya, nama customer tulisannya begini. Udah beda-beda. Nah, kemudian bisa juga beda format, ya kan? Ada yang nulis uang format rupiah 100.000, 0,00. Ada juga orang yang menuliskan Rp 100.000 tanpa ada bilangan desimal. Ada juga yang tanpa rupiah. Dari berbagai macam-macam format itu, kita tantangannya adalah bagaimana ketika masuk data warehouse, dia menjadi satu format. Ya kan? Dia terintegrasi dengan format yang dituju. Gitu. Ya. Nah,
Data terintegrasi ya, itu harus menghilangkan data yang tidak konsisten ya, data yang tidak konsisten. Data yang tidak konsisten itu misalkan begini ya, ada format angka ya, format angka itu misalkan nominal uang, harga misalkan format angkanya. Nah, maka kita harus konsisten, harga ini mau dalam format satuan mata uang tertentu, misalkan rupiah, kemudian mau ada desimalnya, kemudian kalau mau ada desimal berapa koma di belakang angka, dan sebagainya. Jadi harus konsisten. Nah, data tidak konsisten ini nggak bisa masuk nanti dalam data warehouse. Kemudian standarisasi komponen data dan pemaknaan data. Data itu harus bisa kita maknai datanya. Ini maksudnya apa datanya? Fungsinya buat apa? Nah, kita buat maknanya data tersebut. Kalau tidak ada maknanya, maka kita skip. Nah, untuk membuat supaya data itu terintegrasi, maka sebelum masuk proses data warehouse, itu harus ada proses transformasi, konsolidasi, integrasi. Ya. Lalu yang berikutnya, data time variant. Oke. Data operasional itu disimpan dalam waktu aktual. Ya. Data warehouse digunakan untuk menganalisis data historis. Nah, ciri-ciri data time variant adalah mampu untuk analisis masa lalu, berhubungan dengan informasi sekarang, mampu memprediksi keadaan masa depan. Jadi, time variant tadi kan data dari waktu ke waktu, sifatnya historis. Nah, dikatakan data warehouse itu kalau dia time variant. Dikatakan time variant kalau mampu untuk menganalisis data di masa lalu. Ya, data masa lalu itu bisa 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, dan sebagainya. Harus bersifat historis. Pak, bagaimana kalau misalkan dulu suatu transaksi toko sudah berkembang, tapi mereka belum mencatat dalam komputer atau dalam database, masih manual. Ya, yang manual tadi itulah bisa kita jadikan sebagai dataset. Lah, gimana caranya, Pak? Kita pindahkan ke Excel datanya. Ya. Kemudian kita klaim bahwa data ini itu misalkan dari 10 tahun yang lalu. Ya. Kemudian berhubungan dengan informasi yang sekarang. Nah, jadi data warehouse itu mengaitkan dengan kebutuhan informasi saat ini. Apa yang dibutuhkan saat ini? Kemudian bisa memprediksi, ya, bisa membuat forecasting dari data ini, dari informasi ini, apa yang harus kita lakukan di masa yang akan datang. What next? Kemudian data non-volatile itu, data tidak dirusak dalam data warehouse. Data hanya bersifat read, penghimpunan data ke data warehouse terjadi dalam interval waktu yang cukup lama. Oke, data tidak dirusak. Data tidak dirusak itu data yang dari OLTP itu hanya di-copy, tidak merusak data yang ada dalam OLTP, kemudian masuk ke dalam data warehouse. Kemudian kalau misalkan ada update di OLTP, kemudian di-refresh dulu, dia tidak real time ya, di-refresh dulu, kemudian masuk lagi ke dalam data warehouse, tidak menghapus atau merusak data yang lama, tetapi mengupdate sifatnya. Kemudian data hanya bersifat read. Nah, data warehouse itu ya ini bayangan untuk bayangan kalian juga bahwa kalau membuat data warehouse itu datanya hanya bersifat read. Jadi data dalam data warehouse itu hanya untuk report, bukan untuk diolah, bukan untuk dimanipulasi, bukan untuk ditambahkan, diubah dan sebagainya. Ya. Jadi jangan misalkan nih ada mahasiswa yang bahas skripsi tentang data warehouse misalkan. Nah, ada form input barang. Enggak, barang itu enggak diinput, barang itu diimpor. Pelanggan diimpor, transaksi diimpor. Jadi bayangannya tidak seperti kalian menggunakan aplikasi-aplikasi pengolah basis data lainnya gitu ya. Jadi hanya untuk reporting data warehouse ini sifatnya. Penghimpunan data ke data warehouse terjadi di dalam interval waktu yang cukup lama. Ya, kalau ini tergantung dari banyaknya data dan berbagai sumber data yang dibutuhkan. Ya. Oke, butiran data. Kalau kita ngomongin butiran itu berarti bagian yang terkecil ya. Jadi ada data, butiran data, berarti data yang terkecil dari suatu data gitu kan. Data operasional, data disimpan dalam bentuk paling mikro, paling kecil, dan detail paling rendah, sedetail-detailnya.
Peringkasan data hasil query dari sejumlah data detail, kemudian alur penggunaan data warehouse itu adalah melihat ringkasan umum, misalkan penjualan total salah satu produk di daerah. Jadi misalkan ada data penjualan, kita mau melihat produk A di daerah Lampung Timur misalkan itu berapa? Berapa totalnya, ya kan? Kemudian berapa pendapatannya, berapa untungnya. Kemudian bisa juga melihat ringkasan yang lebih detail lagi, misalkan penjualan produk tersebut di tiap kota. Jadi produk A kalau kita apa drill down kembali, maka produk A ini laku di kota mana saja gitu. Nah, itu sudah bisa digunakan untuk keputusan-keputusan bisnis nantinya gitu. Nah, data warehouse itu ringkasan data berbeda-beda agar efisien. Kalau butiran data tergantung tingkat detail yang disimpan. Jadi intinya butiran data itu detail data dari suatu data atau detail informasi dari suatu informasi. Jadi informasi punya informasi lagi di dalamnya, lebih detail, lebih mendalam. Itu butiran data. Oke, untuk bab 2, fitur dan komponen data warehouse, video outline 1 untuk fitur data warehouse saya cukupkan sekian dulu. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.